Kami siap untuk diberi kebenaran firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, dan kami mengikat setiap iblis kuasa kegelapan yang hendak mencuri benih firman Tuhan hari ini. Kami hardik keluar di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja, menguasai seluruh ruangan gereja, dan dimanapun kami mengikuti Zoom hari ini. Dan biarlah firman Tuhan akan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, ya, shalom semuanya. Kalian bersuka cita hari ini? Ya, saya mau setiap kali saya ketemu dengan kalian, ya, setiap kali saya sampaikan firman kepada banyak orang, saya tidak suka berputar-putar, ya, menyampaikan firman Tuhan berputar-putar sehingga kalian seperti dinina-bubukkan, ya. Saya nggak mau buang-buang waktu, ya. Saya nggak mau buang-buang energi. Setiap kali saya sampaikan firman, saya mengharapkan kalian bisa menangkapnya, memahaminya, dan mengubah hidup kalian. Katakan amin. Ya, coba ingat-ingat siapapun yang pernah ketemu Tuhan Yesus, mereka hidupnya diubah, ya. Lihat Petrus, Petrus dari seorang yang dulu dia seorang yang penakut, ya. Dia seorang yang tidak percaya, seorang yang keras gitu ya, seorang yang lembek gitu ya. Lembek tapi keras. Jadi dia tuh keras kepala, tetapi ketika terjadi yang namanya Tuhan Yesus ditangkap, dia menjadi orang yang takut dengan imannya, sehingga dia mengkhianati Yesus 3 kali. Tetapi ketika perjumpaannya sungguh-sungguh dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, Petrus berubah total. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Perhatikan, sejak dia mengerti, memahami kuasa kebangkitan Yesus, maka orang itu berubah harusnya. Ya, ada lagi wanita Samaria yang kedapatan sedang berbuat zina, ya, Maria Magdalena. Kemudian dia dibawa di bait suci, dibawa diarak, istilahnya begitu ya, karena dia kedapatan berbuat zina. Dan ahli Taurat, orang Farisi hendak mempermalukan dia, dan mereka berkata kepada Yesus, Yesus, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Hukum Taurat berkata, siapa yang berzina dilempari dengan batu. Saudara pernah membaca ayat itu? Pernah? Perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Dia berubah menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan dan tidak lagi menyentuh perzinahan. Dia berubah total ketika tidak ada satupun yang melempari dengan batu, dan bahkan Yesus sendiri berkata, aku pun juga tidak menghukum kamu, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Sejak itu hidupnya Maria Magdalena berubah. Dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Yesus. Sampai dengan pada cintanya kepada Yesus membuat Yesus juga mengasihi Maria Magdalena. Sehingga pada waktu kebangkitan Yesus, yang pertama kali dijumpai adalah Maria Magdalena. Seharusnya Yesus ketemu dulu dengan Bapa di surga, tetapi karena ada begitu orang yang mengasihi dia, mencintai dia, nangis dia kehilangan Yesus. Ya. Sehingga dia berubah menjadi orang yang sangat mengasihi Yesus, dan hidupnya mencintai Tuhan, dan Tuhan juga mencintai dia. Ada banyak orang yang ketemu Yesus di dalam Injil, mereka hidupnya berubah. Oke ya? Poin ini harus engkau tangkap. Saya dulu sebelum ketemu Tuhan, saya hidupnya useless, tidak berguna. Ya, seorang yang sangat tidak bisa bicara, seorang yang pemalu, seorang yang cepat marah, cepat tersinggung, seorang yang sangat duniawi, nggak ngerti firman, sebab tidak ngerti firman. Tidak ngerti firman. Sejak saya ketemu Tuhan, bagaimana saya ketemu Tuhan? Saya menangkap setiap firman Tuhan.
saya mengimajinasikannya. Ketika saya membaca firman, pikiran saya tidak kemana-mana. Perhatikan ini ya poinnya ya. Kalian perhatikan poinnya. Siapa di sini yang mau berubah hidupnya? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang ingin hidupnya berubah? Oke. Ketika engkau ketemu Yesus, hidupmu harusnya berubah. Amin. Bagaimana engkau ketemu Yesus? Adalah engkau memahami setiap firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ini hafalkan ya. Saudara harus menghafal firman. Saudara harus memenuhi pikiranmu dengan firman. Jangan menciptakan pikiranmu ini dengan pikiran-pikiran yang semrawut, yang tidak ada, yang bukan firman. Engkau dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Itu namanya pikiranmu semrawut, ya. Banyak lalang. Iblis menaburkan lalang benih-benih ketakutan, benih kekhawatiran, sehingga ketika pikiranmu dipenuhi dengan lalang, pikiranmu dipenuhi dengan semua yang negatif dari iblis, ketika dengar firman, ketika membaca firman, engkau nggak paham apa-apa. Ya, coba dibaca Yohanes 1 ayat 1. Sudah ketemu semua? Yohanes 1 ayat 1. Silakan dibaca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba ulangi kata-kata saya. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika saya membaca firman, kemudian tiba-tiba ada ayat yang muncul di dalam pikiran saya. Wow, ini keren sekali. Wow, itu orang Samaria, perempuan Samaria yang dia ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, di tengah-tengah sumur, tengah hari, siang hari. Ketika dia ketemu Yesus, dia yang tukang berzina, karena yang di rumahnya ini Yesus sudah bisa berkata, Yesus itu nebak, kamu tuh sudah punya 5 suami dan yang keenam ini adalah bukan suamimu. Jadi dia suka gonta-ganti suami gitu ya. Kawin cerai, kawin cerai. Tapi ketika perempuan Samaria itu ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Berubahnya bagaimana? Dia bisa memenangkan satu kota. Ya, dia berkata kepada seluruh orang-orang di kotanya, "Hei, lihat, aku ketemu Mesias. Ayo ikut saya. Ayo ikut aku. Kita akan dengarkan apa kata Mesias. Dia sesungguhnya adalah seorang nabi. Dia itu sesungguhnya seorang yang Mesias, seorang Mesias. Karena dia tahu seluruh cerita hidup saya tanpa saya harus memberitahukannya. Dia itu Tuhan." Si perempuan Samaria itu sejak ketemu dengan Yesus berubah dari seorang pezina menjadi seorang evangelis, menjadi seorang yang memenangkan satu kota. Nah, saya harap, nih perhatikan semuanya di sini, nggak ada yang melamun. Perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus di gereja ini akan mengubah hidupmu. Katakan amin. Tidak harus Tuhan menjumpai engkau face to face, tetapi ketika engkau membaca firman, engkau paham, dan itu mengubah hidupmu. Ya, firman yang kau baca mengubah hidupmu. Nah, hari ini saya kasih judul dari ibadah hari ini adalah Aku Punya Pikiran Kristus. Ya, aku punya pikiran Kristus. Sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Ngerti ya semuanya ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, gitu kan ya. Tulisannya kan begitu di Kejadian 1 itu. Artinya
Adam dan Hawa waktu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, keserupaannya dengan Tuhan itu hilang. Mereka bukan lagi supranatural. Perhatikan, perhatikan. Mereka tidak lagi supranatural, tetapi menjadi natural, menjadi manusia biasa. Nah, perhatikan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia awalnya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi sejak dia jatuh dalam dosa, dia tidak supranatural. Kapan dia supranatural? Waktu dia diciptakan awal belum kenal dosa. Ya, belum kenal dosa. Adam itu bisa memberi nama kepada ribuan binatang karena apa? Mungkin seminggu yang lalu saya sudah beritahukan bahwa pikirannya Allah di copy paste kepada Adam. Tetapi sejak jatuh di dalam dosa, engkau bisa baca di Kejadian 3, dia harus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mencari nafkah. Ngerti ya? Nah, dosa membuat yang tadinya supranatural menjadi natural, menjadi biasa. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Yesus datang untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita dikembalikan menjadi supranatural. Katakan amin. Ikuti kata-kata saya. Saya ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allahku pencipta alam semesta. Dia adalah Bapakku. Aku anaknya. Jika Bapakku menciptakan sesuatu, aku juga bisa menciptakan sesuatu. Amin. Apa yang akan kau ciptakan? Apa yang akan kau inginkan dari hidupmu? Apa yang akan kau ciptakan? Misalnya hari ini, ketika engkau sakit, engkau bisa menciptakan engkau menjadi sembuh. Katakan amin. Ketika engkau hari ini sedang dalam kondisi miskin, engkau bisa menciptakan engkau menjadi orang yang diberkati. Amin. Karena engkau anak Allah. Tetapi dosa membuat engkau tidak supranatural, tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Bagaimana saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada orang yang sakit kanker, di dalam nama Tuhan Yesus, kankermu hilang, engkau sembuh. Berarti saya sedang menciptakan yang orang itu sakit menjadi sembuh. Berarti itu menciptakan toh? Betul nggak? Saya hari ini nggak akan ngajar yang sulit-sulit enggak. Saya akan memberikan bekal kepada kalian bagaimana engkau hidup sebagai anak Allah. Kalau mereka bisa supranatural, kamu juga bisa supranatural. Amin. Masalahnya mereka sudah dengar firman, mereka paham firman, dan mereka ngalami firman, mereka mempraktekkan firman. Kalian belum. Itu cuman perbedaannya di situ. Kalian belum paham firman, baca firman nggak paham, atau malas baca firman, padahal yang mengubah hidupmu adalah firman. Kenapa firman mengubah hidupmu? Karena Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman adalah Allah. Di dalam kitab Injil, siapapun yang ketemu Yesus pasti berubah. Paulus yang tadinya dia pembunuh anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, artinya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus itu dibunuh. Mereka menjadi musuh gereja, mereka menjadi musuh orang yang si Paulus ini menjadi musuh dari orang-orang yang percaya Yesus. Tapi perjumpaannya dengan Yesus, Paulus diubah. Saulus yang tadinya pembunuh menjadi seorang penginjil, menjadi seorang yang memenangkan jiwa sampai dengan hari ini. Meskipun dia sekarang sudah ada di surga,
tetapi tulisannya di dalam kitab Perjanjian Baru, sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru yang nulis adalah bekas pembunuh. Saudara bisa nangkep ini? Perjumpaan seseorang dengan Yesus mengubah hidup orang tersebut. Harusnya ketika engkau ketemu Yesus, engkau paham firman, hidupmu berubah. Katakan amin. Saya minta jangan keluar masuk ya. Jangan keluar masuk. Kalian akan rugi kalau keluar masuk. Duduk saja dulu sebentar. Saya nggak akan lama-lama. Ya, saya nggak akan lama-lama. Please, duduklah, diam dulu di situ, ya, supaya tidak mengganggu fokus teman-temannya yang lain. Karena apa yang saya sampaikan ini pasti nanti berguna bagi kalian ketika kalian nanti keluar dari lapas, ya. Ya. Jadi hari ini, oh ini keluar lagi. Udah duduk dulu sebentar. Coba dicek teman sebelah kiri kanannya, jangan ngantuk. Ditepuk-tepuk sebelah kiri kanannya, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Rugi loh, kamu sudah ada di sini, ngabisin waktu kalau nggak ketemu Tuhan rugi. Ya, oke, lanjut ya. Jangan keluar masuk. Duduk dulu sebentar. Sekali lagi, bahwa engkau diciptakan sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia disebut anak Allah. Ya, anak Allah. Bapamu menciptakan sesuatu, engkau sebagai anak Allah, artinya engkau bisa menciptakan sesuatu. Katakan amin. Apa yang saya ciptakan, Bu? Saya mau ciptain apa? Nasibmu itu loh. Ya kan? Kamu miskin dari keluarga miskin, mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Terus kemudian keberadaanmu miskin-miskin terus. Bagaimana engkau menciptakan miskin itu menjadi engkau orang yang diberkati, bukan dari merampok, bukan dari jualan narkoba. Ya, bukan dari engkau jadi begal, bukan dari engkau nipu-nipu, enggak. Surga tidak mengajari seperti itu. Sebagai anak Allah, pola pikirmu, cara hidupmu harus mengikuti pola pikir surga. Ya, pola pikir surga. Surga tidak ada yang namanya kejahatan. Surga mengajarkan semua kebaikan, ya. Nah, perhatikan. Bagaimana supaya saya yang miskin, saya yang sakit-sakitan mengalami kesembuhan, saya yang miskin mengalami hidup di dalam kelimpahan. Bagaimana caranya saya yang suka sekali berbuat dosa menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh, enggak jatuh bangun lagi di dalam dosa, tapi hidupnya berfokus untuk melayani Tuhan. Bagaimana saya mengubah nasib saya adalah tergantung dari cara berpikirmu yang sudah dirubah sesuai dengan firman Tuhan. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, waktu engkau bertobat ditangkap oleh Tuhan Yesus, engkau banyak dosa, engkau banyak salah, kemudian engkau melanggar ketetapan hukum-hukum di Indonesia, sehingga engkau harus berurusan dengan polisi, engkau harus berurusan dengan hakim, dan engkau harus masuk di dalam lapas ini, masuk di dalam penjara. Di saat itu engkau berkata, Tuhan ampunilah aku hari ini bertobat. Betul kan? Hatimu sungguh-sungguh kepengen menjadi orang yang bertobat. Betul ya? Engkau menyesali semua perbuatanmu, tetapi tahu nggak? Pikiranmu belum tentu memiliki pikiran Kristus. Itulah sebabnya kenapa orang yang sudah di penjara, masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Hati mereka sebetulnya ingin bertobat, tapi pikirannya masih dicetak oleh pola pikir dunia. Belum memiliki pikiran Kristus. Baca Roma 8. Yuk kita buka di Roma 8. Buka di Roma 8. Ayat 1 dan 2.
Saya nggak tahu Roma 8 ini pernah saya share ke kalian atau belum, tetapi saya akan mengulang ini supaya kalian paham. Roma 8 itu judulnya hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Allah yang kita sembah kelihatan enggak? Tidak. Tidak. Surga kelihatan enggak? Tidak. Neraka kelihatan enggak? Tidak. Karena itu alam roh. Ngerti ya? Ada dua alam yang harus kalian ngerti. Alam jasmani, kamu bisa ngelihat teman-temanmu di sini, kamu bisa sentuh mereka, kamu bisa senggol mereka, kamu bisa tepuk mereka. Itu alam fisik, alam jasmani. Tapi ada yang disebut dengan alam roh. Kamu nggak bisa lihat setan, tapi kamu bisa ngelihat orang kerasukan setan. Tahu ya? Tahu ya? Nah, karena setan itu nggak kelihatan, tetapi dia ada. Karena dia adalah dimensinya alam roh. Nah, ini judulnya hidup oleh roh. Rohnya huruf besar. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, kalau engkau sudah ada di dalam Kristus Yesus, engkau tidak ada di dalam penghukuman. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada dua hukum. Dari dua ayat ini saja, kamu akan ketemu dua hukum. Yang pertama, hukum dosa dan maut. Yang kedua adalah hukum roh dan kehidupan. Ada berapa hukum? Dua. Yang pertama, kalau kamu bikin dosa, maka hukumnya adalah maut. Yang kedua, kalau kamu hidup di dalam Kristus, Kristus akan memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Yang kedua adalah hukum roh dan kehidupan. Jadi ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum dosa dan maut. Kamu bikin dosa, kamu bikin dosa, kamu bikin dosa, kamu bikin dosa, meskipun percaya Yesus, kamu bikin dosa terus, sampai mau meninggal kamu tetap bikin dosa. Jangan berharap ketemu Tuhan Yesus. Karena hukumnya, hukum dosa adalah maut. Kamu berbuat dosa terus, hukumannya adalah maut. Apa itu maut? Neraka, hukuman kekal, terpisah dengan Tuhan selamanya. Ya. Yang kedua, kalau kamu hidup di dalam Kristus, Tuhan akan mengampuni segala dosamu dengan catatan kamu bertobat dan hidup di dalam roh. Bagaimana kamu hidup di dalam roh? Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata gini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 berkata gini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, artinya firman Yesus, firman Allah itu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Saudara ngikuti saya enggak? Saudara ngikuti saya? Saudara ngikuti saya? Saya berdoa dulu buat kalian. Dalam nama Yesus, hari ini semua iblis yang mencoba untuk mengambil, mencuri benih firman Tuhan atas anak-anak Tuhan di tempat ini, aku hardik di dalam nama Yesus. Semua yang mengganggu fokus hari ini, aku hardik di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerjalah, menjamah setiap jemaatmu di tempat ini dalam nama Yesus. Oke. Bagaimana kamu hidup di dalam roh, bagaimana kamu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah engkau harus mempercayai setiap perkataan-perkataan Yesus. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagaimana kamu hidup di dalam roh? Adalah engkau membaca setiap firman Tuhan. Engkau mengimajinasikannya, engkau percaya, engkau sepakat dengan firman Tuhan, engkau mengerjakannya. Misalnya, jika ada temanmu yang menyakitimu, Tuhan berkata, ampunilah, doakan, berkati. Maka kamu mulai hidup di dalam roh. Tapi jika engkau berkata, enggak bisa, ini orang terlalu jahat. Dia setiap hari menjahati saya, bagaimana saya mengampuni dia? Terlalu enak dong. Masa saya harus mendoakan dia, harus memberkati dia, sementara dia berbuat jahat kepada saya. Maka kamu hidup di dalam daging karena tidak sepakat dengan firman.
Sampai sini paham dulu enggak? Perbedaan antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Orang yang terus hidup di dalam daging tidak ketemu dengan Tuhan. Siapa orang yang hidup di dalam daging? Adalah orang-orang yang melanggar setiap firman Tuhan. Dia tidak pernah mempelajari apa kata Tuhan. Dia tidak pernah mengikuti apa kata firman Tuhan. Bahkan dia tidak pernah membaca Alkitab. Bagaimana dia mau taat kepada Tuhan jika dia tidak pernah membaca Alkitab? Betul? Ulang, 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 ulang. Kalau kalian bisa nangkap, kasih jempol ya. Saya mau kalian ini paham. Yesus berkata di Yohanes 6 ayat 63. Coba yang punya Alkitab dibaca Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara ngerti enggak? Tadi di awal saya ngomong, setiap siapapun yang ketemu Yesus di dalam cerita Alkitab, mereka berubah. Betul enggak? Tetapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan setiap hari pergi ke gereja, tapi dosa jalan terus. Kenapa? Enggak ketemu Tuhan meskipun tinggal di gereja. Bagaimana mereka tidak ketemu Tuhan? Waktu disampaikan firman, pikirannya kemana-mana. Yang panas lah, yang sumuk lah, yang inilah, yang itulah, yang ngantuk lah. Iblis mendistrak pikiranmu. Sehingga engkau tidak berfokus kepada apa yang sedang disampaikan. Supaya apa? Engkau menjadi sama seperti dunia. Supaya engkau tidak berubah seperti yang Tuhan mau. Sebab firman sebetulnya, firman itu adalah Allah sendiri. Siapapun yang ketemu dengan Yesus pasti berubah. Dulu saya tidak bisa bicara. Dulu saya seorang yang pemalu. Dulu saya seorang yang pecundang. Tetapi ketika ketemu dengan firman, saya ngerti firman, saya memahami firman. Firman itu memerdekakan hidup saya dan mengubah hidup saya. Mulai hari itu, sejak saya ketemu Tuhan, saya memahami firman. Setiap siapapun yang ketemu dengan saya berusaha untuk orang itu juga ketemu dengan Tuhan. Siapapun mereka yang sakit, saya doakan supaya mereka ngalami Tuhan dan mereka ngalami Tuhan. Siapapun mereka yang kerasukan setan, saya datangi, saya doakan supaya mereka dilepaskan dari ikatan iblis-iblis tersebut yang membawa mereka dalam dosa percinahan, dosa berbohong, berdosa, berzina, dan sebentar-sebentar jatuh di dalam dosa karena mereka dikuasai oleh roh-roh jahat. Saya berdoa, saya mengusir roh-roh jahat itu dan mereka dilepaskan. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan pasti mengubah orang tersebut. Katakan amin. Hari ini, kalau setiap hari engkau berada di gereja, tapi hidupmu tidak berubah, cara berpikirmu tidak berubah, ada yang salah dari hidupmu. Dengar firman, duduk di paling depan, tapi ngantuk. Kenapa ngantuk? Kenapa ngantuk? Iblis membuat engkau tidak mengerti firman yang sedang disampaikan. Makanya, walaupun setiap hari berada di gereja, keluar dari gereja, sami mawon, sama saja, tidak berubah. Paham, ngerti? Sekarang, kenapa saya begitu keras kepada setiap jemaat yang ada di gereja, sedang mendengar firman kayak gini nih. Fokus, fokus, tangkap setiap firman yang Tuhan sedang sampaikan. Jangan dipikir ketika kita sedang Zoom seperti ini, Allah wong cuman Zoom aja. Dengar. Firman berkata di Matius 18 ayat 18 sampai 20. Dua orang sepakat berdoa minta apa saja, Bapa di surga mengabulkan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Ini lebih dari 2. Ini lebih dari 2. Matius 18 ayat 18 sampai 19, 20 berkata, 2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir. Artinya, ini lebih dari 2. Saya percaya Yesus hadir di tengah-tengahmu. Dan saya melihat Yesus ada di tengah-tengahmu. Makanya saya berkata, hormati Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengahmu. Jangan ketika Tuhan ada di tengah-tengahmu, kamu ngantuk.
Jangan ketika Tuhan ada di tengah-tengahmu, pikiranmu jorok porno cabul. Jangan ketika Tuhan ada di tengah-tengahmu, kamu masih sakit hati, kamu nggak terima dengan nasibmu. Sementara Yesus ada di tengah-tengahmu. Dari mana kamu tahu kalau Yesus di tengah-tengahmu? Baca Matius 18 ayat 18 sampai 20. Coba dibaca. Setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini Yesus yang ngomong ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini lebih dari dua loh. Ketika saya berdoa nanti, Tuhan, aku minta jemaatmu di Nias ini, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Dan kalian berkata, amin, sepakat Bu, aku sepakat. Maka hidupmu berubah. Itu ayat ini berkata begitu toh. Dua orang sepakat berdoa minta apa saja, Bapa di surga mengabulkan. Kamu minta nasibmu berubah. Kamu minta ekonomimu dibalikkan keadaanmu. Kamu minta namamu dibersihkan, dirubah. Bisa ketika kamu berdoa dengan saya, katakanlah dengan hamba Tuhan, berdoa dengan dua orang sepakat berdoa minta apa saja, Bapa di surga mengabulkan. Ayat 20, sebab di mana dua tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Jadi hari ini saya melihat Tuhan Yesus ada di sampingmu, di paling belakang. Dia memperhatikan kamu. Waktu pikiranmu lagi kemana-mana, waktu pikiranmu lagi sedih, waktu hatimu lagi sedih, waktu pikiranmu lagi kacau, dia tahu karena dia ada di tengah-tengahmu. Itulah kenapa saya begitu keras ketika sedang mengajar. Jangan tidak menghormati Tuhan. Kalau kamu pengen hidupmu berubah. Karena dia hari ini sangat nyata. Dia hari ini sangat nyata. Amin. Sekali lagi, siapapun di dalam cerita Alkitab yang ketemu Tuhan Yesus hidupnya berubah. Lumpuh 38 tahun. Ketemu Yesus. Bisa berdiri toh? Yang di kolam Bethesda. Matanya buta. Dia berkata, Tuhan supaya saya bisa melihat. Bisa melihat toh? Berubah. Tuli, nggak bisa dengar. Engkau tuli, engkau punya telinga. Telingamu bisa dengar suara saya, tapi secara roh tuli. Diomongi apa saja, dinasehati apa saja tentang firman Tuhan, tuli. Hari ini ketika ketemu Tuhan Yesus, telingamu mulai bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Matamu mulai bisa melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Amin. 12 tahun pendarahan, sakit apapun hari ini, apapun yang kau alami, sakit apapun hari ini, sakit tubuhmu, sakit dompetmu, sakit keluargamu berantakan. Ketemu Tuhan Yesus, pasti pulih. Pasti sembuh. Masalahnya bagaimana saya percaya bahwa saya ketemu Tuhan? Kan itu ada di pikiranmu kok. Pikiranmu yang selalu membuat Tuhan membatasi dia bekerja. Oke, balik di Roma 8. Roma 8. Ayat 1 tadi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Terus, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat? Nah, terus lanjut ya. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan pikiran. Saya sedang mengajari kalian untuk hidup sebagai anak Allah, menjadi orang-orang yang supranatural, menciptakan nasibmu dari nasib yang terpuruk menjadi nasib yang baik. Apakah bisa? Bisa, sebab Bapamu pencipta, kamu anak Allah. Nangkep enggak? Kecuali kalau kamu anak iblis. Bapamu itu bapak segala dusta. Engkau di-drive untuk terus melakukan dosa, engkau di-drive untuk terus berzina, engkau di-drive untuk terus berbohong, berdusta, engkau di-drive untuk terus memakai narkoba. Bapamu bukan Bapa di surga, tapi Bapa segala dusta. Engkau tidak bisa menciptakan apa-apa, kecuali apa? Yohanes 10 ayat 10 berkata,
Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberimu hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Nah, sekarang coba. Di atasmu itu yang menduduki pikiranmu siapa? Jika Yesus yang menduduki pikiranmu, maka Bapamu adalah Bapa di surga. Kamu anak Allah. Tetapi jika yang menduduki di pikiranmu adalah iblis, engkau didrive terus untuk berbohong, didrive terus untuk dosa, didrive terus untuk sombong, didrive terus untuk bikin narkoba, transaksi narkoba, memakai narkoba. Di atasmu bukan Allah, tapi iblis. Enggak heran jika hidupmu seperti Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kehidupanmu merosot, akhirnya maut. Kehilangan Tuhan selamanya. Karena apa? Di atasmu bukan firman, di atasmu bukan kebenaran, di atasmu bukan Tuhan, tapi iblis. Tetapi sesungguhnya ketika engkau percaya Yesus, harusnya, katakan, jika aku percaya Yesus, harusnya majikanku adalah Allah. Harusnya yang mendrive hidupku adalah firman Tuhan. Nah, sejak engkau di atasmu adalah firman, pikiranmu isinya firman, engkau cara berpikirnya diubah selaras dengan firman, maka engkau dirubah menjadi anak Allah. Cara berpikirmu adalah seperti Kristus berpikir. Ya. Ayat 5, Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tadi di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Bagaimana kamu hidup di dalam roh? Memikirkan perkataan Yesus. Waktu pikiranmu mulai diisi dengan firman, mikirin Tuhan ngomong apa ya? Kesukaanmu jadi baca firman gitu. Sehingga pola pikirmu yang dari pola pikir dunia dirubah menjadi seperti Tuhan berpikir, seperti Tuhan menginginkan sesuatu. Pikiranmu dirubah, pola pikirmu, caramu berpikir. Yang tadinya pola dunia berkata gini, kalau kamu sakit ya kamu pergi ke dokter. Itu pola pikir dunia. Pola pikir Kristus, kalau engkau memiliki cara berpikir dari Kristus adalah, kalau engkau sakit, Yesus itu menyembuhkan loh. Tumpang tangan pada orang yang orang sakit sembuh loh. Yesus mengusir setan loh. Kalau ada yang kerasukan, jangan panggil orang yang tidak percaya Yesus. Oh, panggil siapa itu? Suhu, panggil orang-orang yang pinter. Karena dia kerasukan setan. Lawang kamu aja anak Allah kok. Harusnya kamu yang mengusir setan. Nggak perlu panggil orang lain yang nggak percaya Yesus. Betul nggak? Bu, ini paham nggak? Pikiran. Ketika engkau memikirkan pornografi, engkau nonton pornografi, engkau nonton film jorok porno cabul, maka kamu akan cabul, betul nggak? Ketika pikiranmu berisi tentang sakit hatimu, kamu dendam, kamu marah dengan seseorang, maka kamu akan senggol bacok dengan orang tersebut, betul nggak? Tetapi ketika pola pikirmu, cara berpikirmu dibaharui, Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu yang dari roh? Firman Tuhan adalah roh dan hidup. Ketika saya mulai mengubah cara berpikir saya sesuai dengan firman Tuhan. Markus 16 ayat 16 sampai 20 berkata, coba dibuka di Markus 16 ayat 16 sampai 20.
Markus 16 ayat 16 sampai 20. Menjadi supranatural, menjadi anak Allah adalah lebih dahulu dirubah cara berpikirnya. Dahulu kamu memikirkan hal-hal yang dari daging. Pengennya berzinah terus, pengennya selingkuh terus, pengennya narkoba terus. Pikiranmu daging. Sekarang dirubah. Memiliki pikiran roh. Apa itu? Perkataan-perkataan Yesus adalah roh. Markus 16, Yesus berkata kayak gini. Lalu dari ayat 15 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang dikasih berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini Yesus ngomong kayak gitu ya. Berarti kan, ketika kamu membaca firman, imajinasimu, pikiranmu harus mengikuti firman tersebut. Saudara masih ngikuti saya enggak? Saya sedang mengajarkan kalian untuk menjadi supranatural. Menjadi supranatural adalah didahului dengan pikiran yang berubah. Coba-coba, sebelum membaca Markus 16 ayat 16 sampai 20, tutup matamu. Tutup matamu. Coba belajar. Saya lagi ngajari kalian supranatural ya. Tutup matamu. Ketika saya berbicara sesuatu, kamu membayangkan ya. Suatu hari kita lagi jalan-jalan di hutan. Nah, ini berarti bayanganmu, imajinasimu adalah masuk hutan ya. Oke ya. Tiba-tiba ada singa di depanmu. Ada gambar singa enggak? Ditanya kok. Ada gambar singa enggak? Ada. Melek lagi, melek lagi. Lihat saya. Lihat saya. Lihat saya. Waktu saya ngomong tadi. Dengerin. Waktu saya ngomong tadi. Kamu lagi jalan-jalan di hutan. Imajinasimu kan kamu membayangkan hutan toh. Tiba-tiba ada singa di depanmu. Ada gambar singa toh. Betul nggak? Bukan tulisan singa, bukan tulisan SINGA, bukan tulisan singa, tapi gambar singa, betul nggak? Itu namanya imajinasi, itu namanya pikiran. Itu ya. Pikiranmu supaya supranatural harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa sih? Pikiran yang isinya firman. Jadi ketika kamu eh, membaca Markus 16 ini, pikiranmu ngikuti gitu loh. Jangan lagi membaca Markus 16, pikirannya ke suaminya, pikirannya ke istrinya. Lah itu namanya imajinasinya sakit, jiwanya sakit. Ngerti ya? Maaf kata. Uang lagi diajari disuruh baca Markus 16 ayat 15 sampai 20 kok pikirannya ke suaminya, ke istrinya, ke narkoba, ke seks. Loh, aneh itu berarti pikirannya sakit, jiwanya sakit. Nih, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ayo ikuti saya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuhku ketika dicubit sakit. Jiwa isinya pikiran, perasaan, emosi. Roh adalah nafas Tuhan. Itu kenapa ketika nafasnya diambil, game over. Ya toh? Jiwa itu isinya pikiranmu kuwi lho. Kamu tuh lagi duduk kayak gini dengerin saya, pikiranmu kemana? Lah itu pikiranmu, itu jiwamu. Saya lagi ngobrol kayak gini sampai berapi-api. Dengerin ya, saya ini dari Jakarta. Tadi pagi jam 5, terus melakukan perjalanan sekitar 4,5 jam menuju ke Semarang. Rumah saya di Semarang. Di Jakarta saya pelayanan, ada begitu banyak hal yang saya kerjakan di Jakarta. Saya mengajar di penjara Salemba, Jakarta.
Saya ngajar Bible study. Terus tadi pagi, bangun pagi-pagi, melakukan perjalanan dan ini sudah sampai di Semarang, ngajar kalian. Tujuannya untuk apa sih? Mengembalikan kalian menjadi anak Allah. Dengan cara apa? Tak ajari cara berpikir supranatural. Kalau saya lagi ngomong firman, kamu sepakat loh dengan yang saya omongkan. Maka pikiranmu sebetulnya supranatural. Amin ya. Mari baca di Markus 16 ayat 15 sampai 20. Sudah ketemu semua? Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus ya berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini Yesus ngomong kayak gini, berarti kamu disuruh pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil. Betul toh? Tapi hidupmu sudah memberitakan Injil belum? Bu, saya ini jadi batu sandungan, orang tersandung dengan hidup saya, ya toh? Padahal kamu sudah membaca ini setiap hari di gereja toh, tapi tidak menjadi pemberita Injil toh, karena pikiranmu nggak sepakat dengan apa yang kamu baca. Saya kan bukan hamba Tuhan. Saya kan, ya kalau kamu bukan hamba Tuhan berarti hamba iblis toh, enggak? Loh iya toh. Loh, saya kan bukan hamba Tuhan, masa saya harus memberitakan Injil? Lah nek kamu bukan hamba Tuhan, kamu hamba siapa? Hamba iblis. Katanya udah percaya Yesus. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nih, perhatikan. Saya lagi ngajari kamu untuk supranatural. Tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus, mereka mengusir setan-setan. Loh, ini firman Tuhan loh ngomong kayak gitu loh. Mengusir setan-setan. Jadi nanti kalau ada temanmu kerasukan setan, nggak usah panggil orang pintar. Kamu tuh orang pintar. Kamu tuh supranatural. Kamu percaya Yesus, kamu mengusir setan. Bener loh ya. Nanti kalau ada orang kerasukan setan, kamu yang ngusir ya. Wah, nggak bisa, Bu. Saya aja kesetanan kok. Setan ngusir setan, jeruk makan jeruk lah. Lah makanya kamu bertobat. Ya toh, bertobat. Dosamu diampuni. Jadilah kembali jadi anak Allah, jangan anak setan. Kan gitu toh? Ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bicara apa? Supranatural. Kamu nggak bisa disantet, kamu nggak bisa digendam, kamu nggak bisa diguna-guna. Hmm. Oh iya ya Bu, gitu ya. Lah saya itu malah mainan santet itu Bu. Lah ya itu masalahnya. Harusnya kamu tidak bisa disantet, tapi kamu malah main-main dengan santet. Bagaimana kamu main-main dengan santet? Nek ada masalah datangnya ke orang pinter, ke dukun, ke paranormal. Lah itu, kamu main-main dengan santet. Harusnya orang yang percaya Yesus, dia tidak bisa disantet, dia tidak bisa digendam, dia tidak bisa diguna-guna. Melakukan hal-hal yang supranatural, ya kan? Mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Harusnya, kalau ada orang yang melemparkan kamu dengan guna-guna, kasih racun di dalam minuman, terus kamu tiba-tiba meminumnya. Setiap kali kamu mau minum, setiap kali kamu makan, bukankah kamu berdoa, sucikan, kuduskan, tahirkan makanan dan minuman ini. Kalaupun ada temanmu yang kasih racun ke kamu, enggak mati. Karena kamu anak Allah. Supranatural. Terus mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Berarti kalian supranatural enggak? Berarti kamu orang pinter enggak? Berarti kamu orang sakti enggak? Hah? Tidak. Berarti kamu orang sakti enggak?
Tidak, Bu. Saya bukan orang sakti, Bu. Karena saya masih penuh dengan dosa, Bu. Di atas saya, majikan saya masih iblis, Bu. Maka saya bukan orang sakti, Bu. Ya, ya, iya. Hari ini saya sampaikan kepadamu. Ketika firman disampaikan, firman itu adalah Yesus sendiri. Mengubah cara berpikirmu. Engkau berkata, demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 11. Baca Roma 6 ayat 11. Yang bawa Alkitab, saya sebentar lagi selesai. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah cara kamu memandang, cara pandangmu, pikiranmu, imajinasimu, bahwa kamu sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus. Harusnya cara berpikirmu sudah diselaraskan dengan firman. Ngerti saat ini? Ngerti ya saya sampaikan? Kenapa? Sudah ditahan 7 tahun di lapas di Nusa Kambangan. Keluar dari Nusa Kambangan, hidupnya tidak berubah. Sebab cara berpikirnya tidak berubah. Tapi jika orang itu ketemu firman, baca firman, baca firman, baca firman, dan firman itu mengubah cara berpikirnya, mereka ketemu Tuhan dan pasti hidupnya berubah. Mereka hidupnya tidak hanya berubah, nasibnya juga berubah. Lewat pikirannya, dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lewat pikirannya yang sudah diselaraskan dengan firman, dia bisa menciptakan, aku tadinya miskin, tidak punya duit. Tetapi aku percaya kepada firman Tuhan, burung pipit aja dipelihara, apalagi aku anaknya Bapa di surga. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa tuh semuanya? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu loh. Kekayaan, kelimpahan, kesejahteraan, kesehatan ditambahkan kepadamu. Tapi syaratnya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bagaimana saya mencari kerajaan surga dan kebenarannya? Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan surga tentang 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran. Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Yesus sang Raja Damai itu tinggal di dalammu. Maka hidupmu yang tadinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan amarah, sakit hati, penuh dengan damai sejahtera ketika Yesus ambil alih hidupmu. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal 3 hal. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mulai hari ini hidupmu penuh dengan sukacita, tidak lagi hidup dalam ratap tangis duka cita. Tidak lagi pikirannya diisi dengan ketakutan, kecewa, marah. Tetapi engkau mulai penuh dengan sukacita. Wow, keren ya firman Tuhan. Wow, aku mau deh diubah hidupku. Tidak lagi seperti ini, tapi aku mau jadi supranatural seperti Yesus. Di dalam kitab Injil semua siapapun yang ketemu Yesus mereka diubah. Aku juga mau berubah. Ketika engkau mulai menginginkan itu, Roh Kudus mulai bekerja atasmu. Dan benar-benar engkau hidupnya dirubah seperti yang Tuhan mau. Kalian mau mengalami seperti itu? Mau? Minggu depan saya ajari untuk engkau memiliki pikiran supranatural. Tapi hari ini saya sedang mencoba mengajari engkau, ini loh supranatural itu kayak gini, keren sekali kan? Kamu harus mengingininya dulu. Kok kamu nggak mengingininya, kamu nggak akan dapatkan. Oke? Saudara diberkati hari ini? Ya sudah, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambung lagi minggu depan ya. Tuhan berkati. Yuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri.
Bisa nyanyi ini enggak? Firman-Mu berkata kau besertaku, maka ku roh dan jiwaku bisa? Oke, nyanyi Kak. Angkat tanganmu. Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai dengan jemaat-Mu di tempat ini. Firman Tuhan sudah ditabur, seberapa mereka bisa menangkapnya, biar benih firman ini berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah cara berpikir mereka. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mereka ketemu Tuhan sore hari ini. Mereka mulai dipenuhi dengan haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka mulai mencari firman-Mu. Dan firman-Mu mengubah cara berpikir mereka. Dan hidup mereka dirubah seperti yang Tuhan mau. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dengan kuasa gelap, terikat dengan iblis, dilepaskan, dibebaskan. Mereka dijadikan ciptaan yang baru. Mereka dijadikan anak Allah yang supranatural. Roh Kudus mulai jamah mereka, mulai dari yang depan sampai yang paling belakang, jamah Roh Kudus, ubah hidup mereka, beri hati yang haus dan lapar akan Engkau, beri pikiran yang dibaharui, biar mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu, dan Tuhan mengubah cara berpikir mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu dua-dua, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.